Saya nggak bermaksud mengkhianati ibu. Saya hanya bersikap realistis, Mas. Realistis gimana maksudnya? Saya akuin, saya yang minta Pak Alex untuk nggak pecat saya. Saya berasal dari keluarga kurang mampu, Mas. Saya kerja untuk menghidupi ibu dan keempat adik saya. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini untuk nyambung hidup saya dan keluarga saya. Alasan Marina cukup masuk akal. Cuma masih ada yang saya mau tanyakan sama Marina. Marina bisa ikut saya keluar sebentar? Mungkin selepas jam kantor, saya bisa ikut sama Mas Rizky. Saya permisi, Mas. Orderan table 2 udah keluar? Udah. Van, lo kok senyum-senyum gitu sih? Ya gue emang happy aja, emang nggak boleh senyum-senyum. Nih, nggak jelas. Gue perhatiin, lo merhatiin Tristan juga ya, diem-diem. Dih, apaan sih lo nggak jelas sekali gue merhatiin Tristan, ngada-ngada lo. Ya wajar lah kalau misalnya Tristan dapat attention dari cewek-cewek. I mean, look at him, he's cool, pengusaha muda, terus caring juga. Like, lo lihat sendiri deh gimana dia se-care-nya sama Putri. Ya, itu semua ya. Tristan, wait. Ada yang mau ditambah lagi orderannya? Buat apa? Boleh minta nomor telepon nggak? Selama nggak buat ngejailin gue boleh lah. Thank you. Tinggal ya. Van, lo tuh naksir ya sama Tristan? Kenapa kecantilan banget sih? Ya daripada Tristan dideketin cewek lain, mending gue duluan. Siapa tahu Tristan respon ke gue. He's such a nice boy. Lo serius kan gak ada feeling gitu sama Tristan? Ya lo kenapa nanya pertanyaan kayak gitu sih, nggak penting banget. Ya lagian lo kayak gak seneng gitu kalau misalnya gue ngomongin Tristan terus. Ya bukannya nggak seneng, gue lagi konsentrasi nyetir. Oke. Ya berarti gak apa-apa kan kalau misalnya gue suka sama Tristan. Saya masih mau ngebahas soal email yang dikirim mama ke saya. Kecelakaan mama terjadi pada pukul 1 siang. Tapi kenapa email itu dikirim pada pukul 1:22 menit? Mbak Rena ngeliat nggak? Ada orang yang masuk ke ruangan mama saya
Seingat saya nggak ada, Mas. Mbak Rena yakin? Yakin, karena meja kerja saya tepat di depan ruangannya Bu Lydia. Sekitar jam itu saya nggak pergi kemana-mana. Jadi kalau ada orang yang datang, saya pasti tahu, Mas. Di depan ruangan Mama ada kamera CCTV kan? Saya pengen melihat rekaman CCTV di hari Mama kecelakaan. Soal CCTV itu bukan kewenangan saya, Mas. Itu properti kantor dan gak semua orang bisa mengaksesnya. Gue nggak mungkin minta terang-terangan rekaman CCTV itu ke kantor. Karena Om Alex pasti bakal halangin gue. Gimana pun caranya, gue harus bisa dapetin rekaman CCTV di hari Mama kecelakaan. Gue yakin, orang yang berniat mencelakai Mama pasti terekam di CCTV itu. Pak Alex itu pasti nggak akan berhenti nemuin kita, Pi. Karena dia mau yakinin kalau dia tuh nggak bersalah. Dia sengaja kan mau cuci tangan di kasus kematiannya Mas Jaka. Dan dia kasih nih semua salahnya ke Lydia. Jahat kan Pak Alex? Dia puterbalikan fakta setelah Lydia nggak ada. Ibu lagi ngobrol serius sama Bapak ngebahas Om Alex. Pokoknya Mimi nggak akan mau ketemu Pak Alex lagi. Nggak akan, Pi. Mimi kan tenang bisa nggak sih? Pipi udah wanti-wanti tuh Jojo, kalau Alex ini usir langsung. Pak Alex nggak akan bisa ngelabuin Mimi. Caranya apapun nggak akan bisa. Gue harus bisa nahan diri depan ibu untuk nggak bahas soal pangeran ataupun Om Alex. Karena gue nggak mau nambahin sakit hati ibu. Ibu. Putri? Kamu tadi dengar yang Ibu sama Bapak bicarakan barusan? Pak Alex tuh makin berani, Put. Tadi dia datang ke sini. Ibu mohon sama kamu hati-hati ya, Put ya. Jangan sampai kamu tuh kemakan omong kosongnya Pak Alex. Kok Om Alex berani ya, Bu, datang ke sini? Biasanya kan kalau orang yang udah berbuat kejahatan, apalagi pembunuhan, pasti bakal ketakutan atau menghindar. Cukup, Putri. Setelah apa yang Pak Alex lakukan, kamu masih aja ngebelain Pak Alex. Bukan kayak gitu maksud aku, Bu. Put, kamu jangan pernah lupa menderitanya hidup kita saat ayah kamu direnggut nyawanya sama Pak Alex. Bahkan Pak Alex melakukannya dengan kejam, Put. Bu, aku bukan bermaksud buat bela Om Alex. Aku ada di pihak Ibu kok. Karena untuk aku, Ibu adalah orang yang paling berarti di dunia ini. Pi, Mimi ke kamar dulu. Ya, sabar ya. Maaf ya Pak, aku udah bikin Ibu jadi sedih lagi. Ya udah, kamu istirahat dulu di kamar. Nanti Bapak pengen bicara sama kamu ya. Iya Pak. Au. Giliran susah aja baru kemari. Kalau lagi happy, saya dilupain. Ya udah jangan baper gitu dong Pak Regar. Saya mana mungkin sih lupain Pak Regar. Mana mungkin. Alasan aja kamu tuh. Buktinya begitu kamu sembuh dari amnesia, kamu nggak sekali-sekali acan kemari. Acan. Nggak sekali juga, nggak pernah kemari maksud saya.
Oh, ya kalau itu kan saya belum sempet aja Pak Regar. Kan maklum saya sibuk. Sibuk, alasan aja kamu tuh. Kagetin aja, mau disembuhin apa enggak? Ya iya Pak Regar, pelan-pelan dong nyembuhinnya. Ini Pak Regar tuh niat apa enggak sih nyembuhin saya? Gitu banget deh. Padahal ya saya anggap Pak Regar tuh kan sebagai bapak tiri saya. Bapak angkat deh. Thanks God. Ternyata kamu nggak lupa sama bapak angkat kamu ini. Makanya lain kali kamu kemari jangan kalau lagi susah aja, lagi babak belur begini, baru ingat saya. Iya Pak Regar. Belum.